Halo historian. Yang ada di sebelah saya ini tank yang identik banget saat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tank ini juga adalah tank yang paling banyak digunakan oleh negara-negara blok timur kala itu. Meskipun tank ini kategorinya adalah tank tua, tapi beberapa negara masih menggunakannya loh. Masih ada yang pakai. Apa sih istimewanya dari tank warisan Uni Soviet ini? Kok bisa ya tank sepuh kayak gini tuh masih jadi andalan? Ya udahlah, yuk langsung aja kita bahas. Inilah dia, tank legendaris Uni Soviet. Namanya adalah T-55. Oke, pertama-tama saya harus jelasin dulu ya sama kalian. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet itu banyak belajar soal kelebihan dan kekurangan kendaraan lapis baja yang mereka miliki. Alexander Alexandrovich Morozov yang kala itu menjabat sebagai kepala biro desain di pabrik lokomotif Kharkiv, kurang puas dengan performa tank T-34 hasil karyanya selama terjadinya Perang Dunia Kedua. Sebelumnya T-34 yang menjadi andalan mereka mulai nggak relevan dengan berkembangnya zaman. Uni Soviet itu sadar bahwa harus ada generasi penerus T-34 agar tidak ketinggalan dengan teknologi barat, terutama antisipasi perang nuklir. Dari sinilah Uni Soviet mulai mengembangkan T-44 sebagai pengganti T-34. Dengan layout yang lebih modern, tampilan lebih low profile, interior sedikit lebih luas, lapisan baja lebih tebal, suspensi lebih baik, dan penempatan mesin yang lebih simple. Soal senjata yang digunakan udah pasti lebih baik dong. Bisa dipasangi dengan meriam kaliber 85, 100, hingga 122 mm. Nah, meskipun secara spek lebih baik dari T-34, tapi T-44 itu diproduksinya jauh lebih sedikit, hanya sekitar 1823 unit aja. Lalu tank ini nggak pernah terlibat dalam konflik besar dan tidak digunakan secara luas oleh negara selain Uni Soviet. Simpelnya tuh gini ya, T-44 ini nggak memiliki sejarah yang panjang. Dan memang bukan tank yang nantinya akan digunakan oleh Soviet untuk jangka panjang. Hanya sebatas tank pengganti sementara. Pengganti sementara apa maksudnya tuh? Tank pengganti sementara selagi Uni Soviet merevisi desain T-54 yang sebelumnya pernah dikembangkan pada tahun 1947 supaya menjadi tulang punggung Uni Soviet di masa yang akan datang. Dari pengembangan T-54 inilah, pada awal tahun 1950-an, muncul tank terbaru mereka evolusi dari T-54, yaitu T-55. Pabrik di mana T-55 ini diproduksi adalah UVZ atau Ural Vagon Zavod. Dan unit pertamanya itu muncul pada tahun 1958. Kemudian di tahun 1959, T-55 secara resmi menjadi bagian dari angkatan bersenjata Uni Soviet selama Perang Dingin era 60-an. Meskipun secara visualnya cukup mirip dengan T-54, tapi T-55 ini memiliki fitur tambahan yang lebih baik, yaitu bisa memuat lebih banyak amunisi, mesin lebih bagus, dan diklaim memiliki proteksi terhadap radiasi dan serangan kimia. Oke, sebelum kita lanjut, yuk kita lihat dulu kayak apa sih spesifikasi dari T-55 ini. Secara spek, T-55 ini memiliki panjang badan 6,45 meter. Tapi kalau ditotalin sama larasnya ya, itu panjang totalnya bisa mencapai 9 meter. Lalu tingginya 2,4 meter dan lebarnya 3,27 meter. Kalau soal bobotnya, kurang lebih sekitar 36 ton lah. Kemudian senjata yang dimiliki oleh tank ini adalah meriam rifle gun D10T2S kaliber 100 mm dengan sudut depresi -5 derajat dan elevasi 18 derajat. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin tambahan Coaxial SGMT kaliber 7,62 mm dan senapan mesin berat DSHK kaliber 12,7 mm. Kalau bicara soal ketebalan baja, T-55 ini memiliki ketebalan baja 100 mm di badan atas dan bawah.
ya cukup kuat lah untuk menahan tembakan meriam musuh. Tapi yang namanya tank ya, kalau udah bicarain bagian samping, belakang, atau atapnya, lemah. Terus, bagian kubah meriamnya lumayan tebal, kurang lebih 200 mm. Selain memiliki ketebalan baja yang lumayan, T-55 ini memiliki sistem NBC atau Nuclear Biological Chemical Protection, yang menjadikannya sebagai tank Soviet pertama yang bisa bertahan dalam zona perang nuklir. Terus kalau bicara soal mesin yang dipakai adalah mesin V55 diesel 12 silinder dengan kekuatan 580 tenaga kuda. Kecepatan maju 50 km per jam dan mundurnya minus 5 km per jam. Kemudian jarak tempuh operasional yang bisa dicapai tank ini sejauh 600 km. Jumlah personil ada 4 orang. 1 komandan, 1 penembak meriam, 1 pemuat ulang, dan 1 lagi adalah sang pengemudi. Oke, sekarang kita bicara soal apa sih yang menjadi keunggulan T-55 ini? Kok bisa dipakai oleh banyak negara? Dan kenapa bisa menjadi tank yang paling banyak diproduksi? Oke, kita bicara soal keunggulannya dulu ya. Ukuran dari T-55 ini relatif kecil dan memiliki profil yang rendah. Jadi, cukup sulit dideteksi dan ditembak dibandingkan dengan tank NATO yang profilnya itu lebih jangkung. Terus, meriam 100 mm-nya efektif untuk melawan tank-tank NATO pada eranya. Kemudian mobilitasnya tergolong bagus, cukup lincah di berbagai medan. Baik itu medan lumpur, salju, gurun, dan cukup bagus untuk di area perkotaan. Terutama untuk nabrakin anggota dewan. Lalu seperti yang tadi saya sebutkan ya, tank ini memiliki perlindungan NBC yang menjadi nilai plus untuk tank ini jika terjadi perang nuklir atau serangan senjata kimia. Dan keunggulan yang terakhir, perbaikan dan perawatannya relatif mudah karena desain dan mekanisme tank ini sederhana yang bahkan prajurit di lapangan sekalipun bisa memperbaiki kerusakan dengan suku cadang seadanya. Sekaligus T-55 ini juga termasuk tank yang mudah untuk dimodifikasi atau di-upgrade. Nah, karena beberapa keunggulan inilah yang membuat T-55 menjadi tank yang banyak digunakan negara lain seperti Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Jerman Timur. Kayaknya baca sendiri aja lah, capek nyebutin satu-satu. Pokoknya ada sekitar 40 negara yang menggunakan tank ini. Karena begitu banyak negara yang menggunakan, jadi bisa dibilang total produksi T-55 ini mencapai lebih dari 60.000 unit. Tapi itu belum termasuk produk lisensi ya. Kalau produk lisensi juga ikut digabungin, yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Oke, sekarang kita bicara kelemahannya ya. Meskipun banyak keunggulan, tapi yang namanya tank sebagus apapun itu pasti punya kelemahan. Kelemahan yang pertama, T-55 ini meski memiliki ketebalan baja depan yang lumayan, tapi sebenarnya cukup mudah ditembus meriam kaliber di atas 100 mm atau dihajar sama ATGM. Apalagi badan samping belakang dan atap kubah meriam tank ini tergolong tipis. Sasaran yang empuk banget lah buat drone. Kemudian meriam D10T2S yang dimiliki T-55 ini nggak memiliki daya jangkau dan penetrasi yang bagus ya jika dibandingkan sama meriam-meriam yang dimiliki oleh tank-tank NATO. Saya sih nggak bilang jelek atau buruk ya, cukup bagus kalau di eranya. Tapi kalau di perang modern, lalu kelemahan berikutnya yaitu kecepatan mundurnya yang lemot banget. Apa yang bisa diharapin dari kecepatan mundur minus 5 km per jam? Di perang modern itu, kecepatan mundur yang bagus itu sangat diperlukan. Setelah menembak, langsung mundur dan berlindung. Atau istilahnya itu, shoot and scoot. Bye, have a great time. Bukan shoot and meleduk. Hey, kamu! Sama yang terakhir, yaitu masalah interior. Layaknya tank-tank Soviet ya. Meskipun lebih lega daripada tank-tank sebelumnya, tapi tetap aja tergolong sempit. Sumpek. Ini yang bikin personil di dalam gampang capek kalau lama-lama di dalam tank. Ya udah, pokoknya T-55 ini emang sih harus diakuin tank yang tangguh dan kuat di zamannya.
Bagus kalau di era 1950-an sampai 1970-an. Tapi kalau diterjunkan ke perang modern seperti sekarang, performanya udah pasti nggak akan seperti MBT modern. Meskipun banyak kelemahan dan udah ketinggalan zaman, tapi harus diakui bahwa T-55 masih tetap dipakai sampai tahun 2000-an ke atas. Selain sebagai tank cadangan, T-55 juga masih ada yang aktif dipakai di medan pertempuran modern seperti konflik Rusia-Ukraina, perang saudara di Suriah, di Yaman, dan konflik di Sudan. T-55 memang adalah tank yang sudah uzur. Generasi terus berganti. Tapi kata pensiun nggak pernah ada pada tank ini. Dia memang sudah tua. Tapi dia akan selalu menjawab panggilan untuk bertempur. Oke guys, makasih banyak semuanya ya udah pada nonton video ini. Kalau kalian ada ide, ada request, atau sekedar mau dukung channel ini biar lebih berkembang, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.